kami hormati orang tua kami, juga Rektor YIN Curug, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, MBD MAI. Selamat datang Pak, sudah 2 kali ketemu dengan kami dan Alhamdulillah sampai hari ini beliau sehat dan insya Allah selalu sehat. Yang kami hormati Bapak Asisten 2, Bapak Dr. Soeharto Pati. Beliau ini dalam kondisi kurang sehat, tidak terlalu capek mungkin beliau. Mudah-mudahan kami doakan juga beliau insya Allah tambah sehat dan selalu sehat. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara, kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekretaris. Yang kami hormati Bapak Ketua LP2M YIN Curug. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat YIN Curug, para dosen pembimbing serta adik-adik serta KKN YIN Curug yang insya Allah dirahmati Allah. Angkatan yang ketiga, para insan pers, para tamu sekalian yang bahagia. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Dr. Haji Depi Soehartoni. Beliau tidak bisa hadir secara langsung karena beliau sekarang berada di Kecamatan Karangdapo. Karena pada hari ini bertepatan yang sama ada pemilihan kepala desa Piawi. Jadi ada 2 kepala desa yang meninggal dunia sudah agak lama, tapi belum dilakukan pergantian kepala desanya melalui pemilihan. Hari ini di Karangdapo, insya Allah besok di Noman. Jadi beliau langsung hadir ke sana untuk meninjau pelaksanaan pemilihan kepala desa di sana. Dimohon maaf Pak Rektor, para Pak dosen dan adik-adik sekalian untuk tidak hadir beliau, dan saya diperintahkan beliau untuk mewakili acara ini bersama Pak Asisten 2. Sebelum saya sampaikan sambutan ini, kalau saya ingat kisah lalu, saya dulu pernah sekolah di Islamic Center Muhammadiyah Tugu Linggau, dan setelah itu saya mengabdi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, dan di sana banyak anak-anak Curug yang sekolah di pesantren, dan juga banyak anak-anak kami dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas itu yang kuliahnya di YIN Curug. Ketika saya habis menyelesaikan kuliah saya S1 juga di SAIS Linggau, tidak jauh-jauh saya kuliah. Kemudian saya ingin melanjutkan S2, saya mau mencari S2 magisternya di bidang dakwah. Jadi saya carilah, pertama yang saya tuju adalah YIN Curug. Jadi saya itu sebenarnya Pak, bersangkut juga hati saya ke YIN Curug Pak. Jadi, karena ya, artinya YIN Curug ini baik Linggau, Musirawas, apalagi di Musirawas Utara, saya kira merupakan satu primadona anak-anak Muratara ini untuk banyak kuliah di sana. Karena satu, jaraknya dekat, kemudian cuaca dengan suasananya cukup dingin, kemudian mungkin orang Muratara ini senang makan sayur, jadi tidak mencari murah. Jadi kalau kemudian kalau ke Palembang agak jauh, dan ke Bengkulu juga jauh, ke Jambi jauh. Jadi kebetulan dari Curug pada YIN, dan saya nilai kelasnya pun tidak jauh beda kualitasnya dengan YIN yang ada di sekitar Curug yang ini. Dan itu artinya diakui. Nah, saya begitu saya lihat tidak ada S2-nya dakwah di situ. Jadi kalau ada, saya jadi mahasiswa sanawat. Tapi hari ini saya sudah melanjutkan di S2 ini supaya linear, karena saya sarjana pendidikan Islam. Jadi saya juga ambil S2-nya sarjana pendidikan Islam di Al-Azhar di Lubuk Linggau. Kenapa saya mau ngambil dakwah?
Dan dakwah itu memang dari awal saya di pesantren sampai hari ini tugas saya banyak berkeliling dakwah. Saya ingin agar ilmu dakwah saya itu bukan hanya sekedar bakat dan menyampaikan ilmu dari latihan selama di pesantren, tapi secara akademik saya pun ada dakwahnya, tapi belum ada. Mungkin insya Allah S3-nya dakwah gitu Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Rektor yang terhormat, Kabupaten Musirawas Utara ini tentunya kami bersama Pak Bupati beserta jajaran dan juga masyarakat sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada YIN Curug ini untuk menempatkan Muratara sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat atau KKN. Dan alhamdulillah, sebelum saya tanya tadi Pak Asisten 2 bahwa 44 adik-adik peserta KKN ini di angkatan ketiga semuanya adalah anak-anak Kabupaten Musirawas Utara. Ini luar biasa ya. Di samping itu merupakan kebanggaan kami bahwa anak-anak Muratara ini tidak ada yang banyak putus sekolah. Semuanya berkompetisi dengan sehat. Ada yang ke Jawa, ada yang ke Palembang, ada yang negeri, ada yang swasta, ada yang umum, bahkan di bidang agama. Dan hari ini alhamdulillah syukur ada 44 calon sarjana dari YIN Curug dari Kabupaten Musirawas Utara. Ini luar biasa. Nah, yang bikin pening kepala itu ada juga Pak. Bahagianya ada, nah tamat ini tidak kemana orang ini. Ini tidak diurus pula nih. Jadi saya tidak mau adik-adik saya yang setelah selesai Anda itu habis KKN banyak tidak diurus, nanti tidak urus skripsi, habis skripsi tidak bekerja. Nah, yang artinya yang sudah berencana mau menikah ya silakan. Tapi setidaknya kita jangan sampai artinya habis setelah kuliah ini lanjut jadi S1. Nah, ya, kalau misalnya ada kemampuan, artinya adik lebih mampu lagi untuk melanjutkan sekolah untuk ke S2, ya silakan, harus dilanjutkan. Dan saya menangkap waktu apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ketika kami Pak Rektor silaturahim ke rumah dinas. Salah satu keinginan Pak Bupati itu bahwa anak-anak adik-adik saya nanti setelah selesai kuliah tidak harus semuanya pulang ke dusun, tidak harus semuanya pulang ke Muratara. Artinya silakan bertebaranlah, cari pengalaman, tambah ilmu, cari pergaulan supaya nanti anak-anak Muratara ini tidak harus berkumpul di di Muratara ini, tapi adik-adik bisa bertebaran. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan bermohon kepada Bapak Rektor ketika ada beberapa anak-anak kami yang berpotensi untuk dilanjutkan, artinya dibeasiswakan atau bisa diajak untuk mengabdi ke YIN. Karena saya yakin dari sekian banyaknya ada yang potensi yang luar biasa, baik nilainya maupun pengabdiannya maupun kualitasnya. Jadi agar anak-anak kami ini artinya bisa banyak berkiprah di luar daerah dan bisa membuat kami juga bangga. Nah, tapi kami sebagai pemerintah daerah pun tidak menutup diri atau mungkin kesempatan untuk adik-adik pulang untuk menimba ilmu yang sudah ada selama ini dia ingin curug untuk disampaikan, diabdikan kepada masyarakat khususnya di desa, di tempat Anda masing-masing. Nah, kami pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa beberapa program di bidang keagamaan kami akan mengusahakan, sudah sekarang membuat proposal melalui Kesra Kementerian Agama. Kami sudah menyiapkan tanah 15 hektar. 15 hektar itu tadinya diperuntukkan untuk pondok pesantren, tapi tidak dilaksanakan di lokasi itu. Tapi ada satu tanah yang sudah dihibahkan oleh masyarakat, akan dibangun tahun 2022 kalau tidak ada halangan. Di intinya sudah ada membangun pondok pesantren yang berskala nasional. Dan insya Allah akan dibangun melalui tahun jamak, melalui multi-yes, insya Allah ini lebih kurang 30 sampai 40 miliar. Nah, pondok ini akan diserahkan ke beberapa yayasan, salah satunya adalah Yayasan Tebu Ireng. Jadi Tebu Ireng itu akan kami datangi pondok pesantren
kami ingin di Muratara ini ada cabang Tebuireng yang ada di Kabupaten Musirawas Utara secara nasional. Dan alhamdulillah Pak Bupati sudah menyetujui. Jadi tinggal nanti habis Lebaran setelah selesai PKBM darurat ini kami akan berangkat ke Jawa bertemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng yang ada di Jawa Timur. Nah, tapi yang 15 itu kami akan siapkan perguruan tinggi yang mana mau ke sana itu. Jadi ada dua yang mau Pak. Satu SAIS tempat alma mater saya, karena beliau sudah mengusahakan untuk dijadikan negeri. Nah, kota dengan Musirawas itu agak kesulitan untuk memberikan tanah 10 hektar itu sebagai syarat. Tapi saya tawarkan, kalau mau silakan pindah. Nanti ada saingan dia Injuru pula kalau itu sudah lebih. Nah, tapi di sana kami ingin ada istilahnya pendidikan satu pintu dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, bahkan madrasah aliyah satu pintu, dan di tengahnya apa? Di depannya ada perguruan tinggi Islam yang negeri. Itu maka kami siapkan dana itu, dan alhamdulillah masyarakat pun dengan cara hibah tidak membeli. Ini luar biasa. Kemudian Bapak sekalian, kami juga akan mengusahakan 2 ibtidaiyah yang dinegerikan, yang swasta dinegerikan, MTS dinegerikan, dan madrasah aliyah dinegerikan. Dan sudah ada beberapa sekolah yang ingin dan sudah mengajukan proposalnya untuk minta dinegerikan di sekolah mereka. Ini artinya ini kesempatan untuk adik-adik saya nanti untuk artinya memfasilitasi kamu setelah pulang dengan ilmu yang banyak dari YIN, dari pengalaman yang ada, untuk sama-sama nanti kami juga akan mempersiapkan sarana itu. Mohon doanya, mudah-mudahan ini lancar dan menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor, Bapak para dosen dan adik-adik semua yang kami hormati, Kabupaten Musirawas Utara baru dimekarkan tepat tanggal 11 Juni kemarin, umurnya 8 tahun, dengan kondisi yang serba ada. Saya katakan serba ada itu, apa yang dicari di Muratara ini ada semua. Bentuk orangnya pun seperti itu ada, yang bulat, yang lonjong, yang gempeng, yang mancung, yang PC, ada semua. Sampai pada perangainya. Jadi sebenarnya ketika adik-adik dalam KKN nanti, apa yang disampaikan oleh Pak Rektor kita untuk mempraktikkan semua ilmunya, saya kira Muratara ini cukup. Apalagi di 5 desa itu. Nah, saya sampaikan 5 desa itu seperti Maur Baru. Maur Baru itu ada 2 pesantren, agamanya kuat. Batu Gajah Baru itu sama. Tapi yang seperti di Maur Baru itu, Maur Baru ada pesantren, Maur Lama ada pesantren, dan seluruh kegiatan majelis taklim yang hidup luar biasa. Ditambah lagi Batu Gajah Baru. Batu Gajah Baru itu enak. Kemudian ditambah Sungai Kijang. Nah, Sungai Kijang itu, kenapa disebut Sungai Kijang, agak masuk ke dalam. Jangan nanti kira kamu Sungai Kijang itu pinggir jalan, agak masuk ke dalam, itu lebih kurang sekitar 3 atau 4 kilometer. Dan masyarakatnya di sana pun berbagai macam bentuk. Iya benar. Yang Jawa ada, yang dusun ada, suku anak dalam pun ada di sana. Nah, itu nanti nak diurusnya adik-adik yang dapat tugas di situ. Jangan artinya ini tantangan luar biasa. Kemudian di 3 desa, kalau di SP9 Sumber Makmur dan Sumber Sari, di SP2 itu memang mayoritas di sana adalah masyarakatnya dari Jawa. Walaupun di situ ada sekitar 30% adalah masyarakatnya dari pribumi, dari desa-desa yang datang dari Kabupaten Musirawas Utara bekerja dan mencari nafkah di sana. Nah, jadi dalam artian kami sebagai pemerintah daerah, di samping mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan YIN untuk artinya mengabdikan anak-anak ini ke masyarakat, namun itulah kami pesan kepada adik-adik bahwa di samping apa yang kamu dapat di berita tentang Muratara ini, terutama bapak-bapak ibu dosen dan adik-adik ini sudah tahu persis ilmu apa yang harus diterapkan di kabupatennya sendiri. Jadi saya minta kepada adik-adik, itulah
Kalau dengan masyarakat sebagai orang tua, kata Pak Rektor tadi, anggap dia sebagai orang tua. Dan dia sebaya teman. Dan kami ada tagline khusus di Muratara ini adalah Citra Muratara Berhidayah. Jadi kami ngambil kalimat berhidayah ini, inginnya kami sering ditanya, apa itu berhidayah itu Pak Babu? Jadi kalau kita lihat di beberapa petunjuk para ulama bahwa ciri-ciri orang yang berhidayah itu ada 3. Pertama, dia sudah berhidayah, cirinya kalau dia sudah senang berbuat baik. Jadi orang yang berhidayah itu dia senang berbuat baik. Kemudian yang kedua, bukan senang bentuknya sekali-sekali, tapi dia konsisten, istiqomah dengan kebaikan itu. Kemudian yang ketiga, dia mengeluh ketika dia telah berbuat baik kembali menjadi jahat. Nah, ketika hal ini ada, inilah ciri yang berhidayah. Nah, kami ingin bersama Pak Bupati itu mengubah Muratara ini menuju kepada kebaikan. Bahwa seluruh apa yang kami lakukan ini, baik Pak Bupati, para OPD kami, terus pada jajaran paling bawah dan seluruh masyarakat untuk berubah kepada kebaikan. Dan alhamdulillah syukur Pak Rektor kami diberi tantangan berat. Ketika kami masuk, kami sudah dikasih Perda nomor 17/2019 tentang penutupan pesta malam. 2018 sudah digodok perdanya, 2019 sudah disahkan oleh DPR. Bupati terdahulu belum berani untuk melakukan ini karena ini berat. Karena Muratara ini 90% desanya itu senang pesta malam. Jangan dikadumian sama dosennya, mau manjung mahasiswa. Ngapu ketahu tuh bu, karena jangan-jangan dia ikut pula joget malam-malam. Lalu mungkin libur, nanti ada kuliah ya. Setelah kami perhatikan, wajar terjadi ada. Pesta itu sampai pagi Pak. Sampai pagi, kadang-kadang yang lebih hebat lagi, begitu jam 12 malam tutup. Tutupnya bukan tutup lampu nih Pak, dimatiin. Jadi bukan yang di sana itu bukan sekedar ada biduan yang disiapkan kerugian tunggal, tapi ada biduan tempel namanya. Di kapan mulai jam 12 malam itu datang 3 mobil, kapan hitung sampai 20-an. Dari mana biduan itu tak jelas itu. Ada yang gemuk, ada yang buruk, ada yang tidak keluar lagi. Saya tak nonton, saya lihat di video ya Pak. Biasanya nonton juga agak waktu dia yang nonton pesta malam. Tapi saya tahu. Begitu kami ingin terapkan ini, 2 bulan saya melalui ceramah, ketemu dengan masyarakat dari masjid ke pesta-pesta saya datangi, karena masyarakat Muratara enak mengundang saya langsung jadi penceramah gitu Pak. Kalau selama ini belum jadi wakil bupati, kalau mengundang saya mesti dia nanggung menyiapkan amplop baliknya. Ya, karena mobil aku kredit waktu itu, mobil kredit, supir bayar, sudah itu minyak beli dewe. Tapi setelah saya janji ke masyarakat, kalau saya terpilih jadi wakil bupati, yang mengundang saya kasih duit. Syukur dia undang saya Pak. Nah, saya ini bawa kepada masyarakat, pesta malam tidak boleh lagi di Muratara. Banyak tantangan. Begitu kami terapkan di hari pertama, 3 desa demo, mundur dalam lintas Sumatera, sampai nasional. Kami tidak mundur. Jadi artinya, ketika masyarakat Muratara ini melihat pimpinannya tegas dan tidak ada kompromi, masyarakat ikut. Itu hebat di Muratara itu di situ. Jadi kalau lempeng-lempeng selesai juga, lempeng juga kita. Jadi kalau pemimpinnya tegas, ya tegas. Nah inilah yang uniknya di Muratara ini. Jadi adik-adik itu sebenarnya mengabdi sebenarnya di sinilah. Ketika kamu sukses ngabdi ini, saya yakin di tempat lain gampang. Nah aturannya itu kalau desa ini saya berunding dengan saya, nah ini tak di situ desanya. Saya kasih Karanganyar, di Karangbaru, elok di situ kan. Cuma tidak berunding dengan saya. Tahu-tahu di tempat ada. Ini mahasiswa yang pilih, yang berbakat harus dipilih, yang bakal latih kerok gitu kan. Jadi artinya silakanlah adik-adik semua. Kami sangat berbahagia sekali dengan adanya kegiatan pengabdian ini melalui KKN ini. Berbaulah dengan masyarakat, bimbinglah masyarakat kami, masyarakat kamu juga. Artinya mulai dari subuh, ajak masyarakat sholat subuh ke masjid. Perlu yang azan selama ini yang tua-tua umur 70 bakal nak mati, nah yang azannya supaya adik-adik saya.
Kemudian saya minta juga nanti kepada kepala desa untuk diberi kesempatan khutbah, sampaikan khutbah, kemudian imam, jadi harus disiapkan kepada dia. Dan nantinya tolong dibimbing majelis taklimnya, kemudian ditata ada anak-anak muda itu supaya dia senang ber-UKM, senang bekerja, dan berilah mereka masukan, motivasi dan lain sebagainya. Artinya kami sebagai pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini. Apa yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu sesuai dengan kemampuan kami. Ketika nanti adik-adik mau kumpul kembali di dalam satu tempat atau mungkin ada keperluan, misalnya satu hari untuk meminjam kendaraan bis, nanti kita usahakan. Jadi yang penting adik-adik semua untuk melaksanakan kegiatan KKN ini, apa yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu. Dan ini kami mohon kepada Pak Rektor, bukan hanya sekedar untuk sekali ini Pak, nanti akan terus, bukannya sekedar hal-hal yang sifatnya KKN saja, apa yang bisa, artinya dengan hasil adik-adik di KKN dalam laporannya nanti apa yang bisa untuk kita lanjutkan kerjasamanya dengan dia ini akan kita lakukan bersama-sama. Bahwa kami ingin, bahwa kami sadar dengan Pak Bupati, kami tidak bisa memajukan Murah Tani dengan berdua. Kami dibantu oleh para OPD kami, oleh jajaran kami, dan tidak untuk kemungkinan pun bahwa kami ingin masukan-masukan dari adik-adik mahasiswa, dari keluarga kami yang ada di IAIN Curug itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan artinya selamat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, dan adik-adik semua melaksanakan tugas insyaallah sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama-samalah mengabdi dengan masyarakat. Tolonglah artinya diwarnai Murah Tanah tempat adik-adik ngabdi menjadi benar-benar berhidayah. Agar artinya apapun yang bercita-cita kami dalam mengubah Murah Tanah seluruhnya menuju kepada kebaikan, mudah-mudahan apa yang dilakukan dalam 1,5 bulan ini membawa perubahan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun. Saya Heri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustaz. Oh iya.